Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali menyambut setiap Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online Gereja Muar Syaron. Bagi Anda yang baru pertama kali join di ibadah ini, welcome home. Kami senang sekali bisa beribadah bersama dengan setiap Anda. Kami rindu untuk setiap kita ini bisa bertumbuh bersama-sama lewat komunitas rohani Gereja Muar Syaron yang bernama Connect Group. Karena itu segera bergabung bersama dengan kami. Anda bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan pastikan supaya setiap kita ini terkonek bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu, kita bisa bawa persembahan kita melalui transfer atau Anda juga bisa scan QR code ya di nomor rekening yang juga tertera di layar kaca Anda. Mari kita bertumbuh terus senantiasa, pastikan kita tidak pernah terlewat akan setiap event yang ada. Pastikan Anda nyalakan tombol notifikasi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga supaya setiap kita ini bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, persiapkan diri untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya ini adalah kesempatan yang luar biasa di mana hidup kami akan diubahkan. Karena itu urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan Kau hadir dan menjamah kehidupan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami. Kami siap untuk beribadah bersama-sama, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku menjadi tarian. Segala dosa dan masa laluku.
besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum-Mu akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jauh lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Bersama-sama nyanyikan. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Katakan besar, besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan.
percaya, oh, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Mari sama-sama katakan, Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Bagimu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Yesus membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah
kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau yang ku kasihi, sungguh Kau Tuhan yang kami kasihi. Mari bersama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hati. Let's sing it together. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Katakan, kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Siara bara lama yara lama yara lama yara lama yara. Siara lama lama yasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira lama yara lama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah Dia, katakan, Kau Allah yang besar.
Kami sembah Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau layak terima yang terbaik. Karena kami tahu tanpa Tuhan, maka hidup kami nothing. Biar hari ini kami tertuju, setiap mata tertuju kepada Engkau. Hati kami terbuka untuk Engkau berbicara atas kami Tuhan. Karena kami percaya sepatah kata yang dari Engkau itulah sanggup mengubahkan kami. Hari ini biar Roh Kudus Engkau terus bergerak bebas atas kami. Jamah hati kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. You are welcome in this place. You are welcome in my heart. Kau diundang atas hati kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa menyapa Anda kembali. Tidak terasa bahwa ini adalah tahun 2021. Ya, kita baru melewati tahun 2020 dengan satu masa di mana kita nggak pernah terduga, nggak pernah kita bayangkan. Tapi hari ini kita masuk di tahun yang baru, kita bersyukur sekali. Ya, dan kita percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita semua. Katakan amin. Ya, dan hari ini saya akan membagi sebuah firman dengan judul Siapa Kita. Ya, karena bagaimana cara kita memandang diri kita, bagaimana cara kita percaya dengan apa yang Tuhan taruh di hidup kita, itu juga akan menentukan hasil yang akan kita capai di kemudian hari, saudara. Mari kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat ke-10. Ya, saya bacakan buat Anda. Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, perhatikan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini sebuah hal yang luar biasa saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan kamu adalah imamat rajani. Tahukah Anda arti imamat rajani? Artinya bahwa Tuhan percaya bahwa kita akan mengalami kasih karunia yang daripadanya. Tuhan telah memilih kita dari orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa. Yang mungkin dulunya kita hidupnya hancur. Allah memilih kita karena Allah ingin mengurapi kita. Allah ingin memakai hidup kita dengan luar biasa saudara. Katakan amin. Dan ini luar biasa dari kata imamat rajani. Kamu adalah umat kepunyaanku. Betapa kita beruntungnya kita ini. Kita dipanggil menjadi umatnya. Siapa kita? Pernahkah kita memikirkan diri kita? Siapa kita ini? Saya kalau lihat diri saya, ya saya sukanya adalah gunung. Kalau lihat gunung yang megah, yang bagus itu, terus saya mulai lihat hidup saya kayak seperti titik kecil di dalam kalau dibandingkan dengan gunung, kita adalah titik kecil, seolah-olah tidak kelihatan kalau mungkin lihat dari jauh. Tapi siapa kita sehingga Allah memilih kita, memakotai kita dengan kebenarannya, dan enggak cuma dimakotai dengan kebenaran, Allah rindu untuk kita dipakai olehnya. Ini sebuah privilege saudara. Sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Katakan amin. Bahkan dikatakan kamu yang dulu bukan dikasihi, tapi kamu sekarang beroleh belas kasihan. Anda bisa merasakan enggak? Ketika kita nyanyi, ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami kasih karunia-Nya itu bukan karena kita, tapi karena Allah ada bersama kita. Allah telah memilih kita. Kalau kita bisa mengalami Tuhan ketika kita menyembah Tuhan itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Dia yang baik.
Dia yang memilih kita, dia juga yang mengurapi kita. Sehingga kita beroleh kedekatan dengan Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Allah yang menurunkan dirinya sendiri. Sehingga kita bisa datang, bisa mengalami hadiratnya. Itu karena kebaikan Tuhan, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudara perhatikan kata-kata ini. Identitas kita bukan karena apa yang orang katakan. Ya, siapa kita bukan ditentukan oleh masa lalu. Siapa kita juga bukan karena apa yang kita miliki yang ada di dunia ini. Ya, kalau Anda percaya bahwa siapa saya oleh karena masa lalu, siapa saya oleh karena perkataan orang, maka saya pastikan kehidupan kita tidak akan lebih bahagia. Dan saya pastikan kehidupan kita akan up and down. Kita kadang bisa naik, kadang kita bisa turun. Kenapa? Karena kita selalu taruh identitas kita dengan orang lain, katakan. Bukan seperti itu, saudara. Siapa kita, perhatikan kata-kata ini, terletak dari apa yang Tuhan lihat dan katakan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, siapa kita itu terletak bukan dari kata-kata orang, bukan dari masa lalu kita, bukan dari apa yang kita punya sekarang ini di dunia ini. Tapi siapa kita adalah apa yang Tuhan lihat dan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau Anda dan saya bisa sepakat dengan kata ini, maka saya percaya semua orang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, saudara. Katakan amin. Ya, katakan amin. Petrus ketika tulis ayat ini menarik sekali. Dia tulis ayat ini bukan kepada orang-orang di zaman itu saja. Tapi ini janji Tuhan kepada kita orang percaya bahwa Allah sudah memilih kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Bukan cuma bercerita, tapi kita juga ada kuasa yang menyertai kita. Katakan amin, saudara. Ini menarik sekali. Yang menulis adalah Petrus. Dan saya percaya kalau dia berani tulis ayat ini, memberitahu kepada orang lain, artinya apa? Dia sudah mengalami terlebih dulu. Dan kalau Anda tanya siapa Petrus, ada 3 kepribadian Petrus yang pernah saya bisa catat, yang akan saya mention buat Anda semua. Ya, 3 hal yang pernah dilakukan oleh Petrus juga. Dikatakan seperti siapa Petrus? Dia adalah seorang yang tak terpelajar. Ingat, Petrus pekerjanya adalah seorang nelayan. Kalau Anda tanya orang Israel di zaman itu, sampai sekarang pun mungkin masih. Kalau ditanya cita-citamu apa? Pasti cita-citanya satu, pengen jadi seorang rabi. Ya, seorang guru agama, pemuka agama. Dan untuk menjadi seorang rabi itu gak mudah, saudara. Seorang rabi haruslah orang yang pintar, yang paling pintar. The best of the best. Orang yang terbaik dari yang terbaik. Itu adalah rabi. Itu hafalan ayatnya luar biasa. Mereka harus hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki. Titik koma itu harus pas. Gak boleh meraba-raba. Itu ayatnya tepat semuanya. Itu seorang rabi. Makanya orang lebih suka menjadi seorang rabi. Tapi menariknya adalah ketika Yesus mencari murid, Yesus bertemu dengan seorang yang bukan rabi. Tapi seorang yang bantu ayahnya, kalau ini kisahnya Yohanes dan Yakobus. Ya kan, anak Zebedius. Tapi Petrus, dia melihat Petrus adalah mirip profesinya dengan Yohanes Yakobus. Yaitu seorang nelayan. Artinya ini orang yang bahkan di Kisah Para Rasul dikatakan orang yang tak terpelajar. Orang yang tidak punya pendidikan agama yang terbaik. Tapi kenapa Allah memilih dia? Seandainya Petrus berkata, Tuhan kenapa engkau memilih aku? Bukankah aku adalah orang yang tak terpelajar? Bukankah aku adalah orang yang aku tidak punya pendidikan? Kalau aku menjadi pengikutmu, menjadi muridmu, nanti apakah tidak ada orang yang mencemooh hidupku, Tuhan? Tapi puji Tuhan buat Petrus. Dia nggak bertanya itu kepada Tuhan. Tapi dia nggak mau menengok ke belakang, dia nggak lihat backgroundnya siapa. Tapi dia cuma berkata, aku mau ikut engkau Tuhan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, tanggalkan jalamu, ikutlah aku. Petrus mengikut Yesus. Puji Tuhan. Seandainya Petrus berkata, aku nggak mau mengikut engkau, karena aku nggak bisa Tuhan. Karena aku nggak mampu Tuhan. Maka kita tidak akan pernah mendengar seorang yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat diselamatkan. Wow. Bukan dari orang yang terpelajar. Tapi kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di Kisah Para Rasul. Ketika dia berkhotbah, itu pengalaman khotbahnya mungkin baru pertama kali di depan banyak orang, ribuan orang. Dan spektakuler.
3.000 orang bertobat, minta dibaptis akhirnya. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa Petrus? Petrus adalah seorang yang keras. Masih ingat kisah di mana ketika Yesus mau ditangkap oleh para imam dan para orang-orang yang diutus oleh imam-imam, orang-orang Farisi dikatakan, ketika Yesus mau ditangkap, tiba-tiba keluar seorang murid membawa pedang. Berarti kemana-mana dia bawa pedang. Ini orang keras banget. Dan apa yang dilakukan? Dia nggak pakai, bahasa kerennya teteng aling-aling, dia nggak pakai lagi babi bu. Langsung dia pakai pedangnya, potong telinga seorang hamba imam besar dikatakan, namanya Malkus. Dipotong langsung telinganya, ini orang temperamen. Seandainya Petrus menengok ke belakang dalam dirinya, dia akan berkata bahwa aku adalah orang yang keras. Aku adalah orang yang temperamen, gak mungkin aku bisa dipakai Tuhan. Gimana caranya aku bisa dipakai Tuhan? Gak mungkin. Karena pasti aku akan jadi batu sandungan buat orang lain. Kan aku ini ibarat orang kalau tensinya itu dari start 1, biasanya orang masih 1, 2, 3, ini enggak 1, 10 begitu. Mungkin dia berkata, aku enggak akan bisa Tuhan. Seandainya dia menyerah dengan kehidupannya. Dan dia berkata, enggak mungkin bisa aku dipakai Tuhan. Maka kita tidak akan pernah kenal seorang pemimpin, pemuka agama. Bahkan dikatakan dia adalah sosok guru dalam kegerakan di Kisah Para Rasul. Dia adalah 3 dari yang terbaik. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan kalau Anda mungkin ke Israel, bahkan dikatakan Petrus adalah pimpinan tertinggi. Dikatakan, ini orang menjadi pimpinan utamanya. Siapa Petrus? Orang yang dulunya temperamen. Orang yang dulunya keras. Saudara dengar kata-kata saya, siapa kita? Bukanlah dari apa yang orang katakan. Siapa kita? Bukan dari masa lalu. Siapa kita sekarang? Adalah seperti yang Allah lihat di hidup kita. Dan kalau Anda bisa melihat dari kacamata yang sama ini, maka saya percaya tidak ada orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Artinya semua orang bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, siapa Petrus? Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Yesus. Lihat, dia pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau orang lain boleh pergi, orang lain boleh goyah imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Dan Yesus berkata, nanti sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Nggak jawab dia. Dan apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan Yesus. Ketika dia lagi itu dikatakan lagi dingin, dia mendekat, ada orang yang ada api di situ, dia mendekatkan diri untuk cari kehangatan. Tiba-tiba ada orang mengenali dia dan berkata, kamu kan salah satu muridnya. Dan dia berkata, bukan aku. Dan benar dia akhirnya menyangkal Yesus seperti yang Yesus katakan. Coba, ini adalah orang yang gagal dalam kehidupannya, di dalam mengiring Tuhan. Adalah orang yang katanya dia orang yang loyal, yang gak mau tinggalkan Tuhan, tapi dia menjadi orang yang, bahkan dia menjadi orang yang ketakutan. Ketika Yesus ditangkap, dia kehilangan jati diri sebelumnya ketika dia dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang gagal, yang jatuh dalam kehidupannya. Tapi thank God, dia gak berhenti di situ. Dia kembali lagi kepada Tuhan. Dan saya tahu bukan dia yang kembali, Tuhan yang menjumpai dirinya. Tuhan kasih kesempatan dia yang kedua kali dan puji Tuhan, responnya bagus. Dia bukan menjadi orang yang berkata, Tuhan jangan aku Tuhan. Aku kan yang sudah menyangkal Engkau Tuhan. Aku kan yang sudah gagal dalam kehidupan mengiring Engkau Tuhan. Tapi thank God, dia datang tersungkur ketika bertemu dengan Tuhan. Dia tersungkur di sana. Dan kalau seandainya dia gagal dalam perjalanan mengiring Tuhan, mungkin dia nggak mau respon dengan panggilan Tuhan yang kedua kali itu. Mungkin ceritanya berbeda. Kita tidak akan pernah dengar seorang yang ketika dia berjalan di bait Allah, lihat pengemis yang duduk di gerbang indah. Petrus menatapnya dengan sangat tajam. Dia katakan, emas perak ku tak punya. Tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Siapa orang yang ditatap itu? Adalah orang yang 38 tahun mengalami kelumpuhan sejak lahir.
sejak lahir. Anda bisa bayangkan gimana caranya orang sejak lahir bisa berjalan. Alkitab mengatakan orang itu lompat-lompat, melompat-lompat. Wow, kok bisa? Apa Petrus nggak ada kebimbangan di hatinya? Iya kalau bisa, syukur-syukur kalau dia bisa berdiri. Tapi kalau berjalan gimana caranya? Tapi ini orang berkata, emas perak ku tak punya. Tapi apa yang ku punya ku berikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Dan kita melihat orang lumpuh yang sejak lahir itu, dia berjalan dan melompat-lompat bagi Tuhan. Seandainya Petrus gagal, dia ingat pengalaman masa lalunya, dia gagal mengikut Tuhan. Mungkin dan dia nggak mau melangkah lebih lagi, maka kita nggak akan pernah mendengar ada seorang yang bayang-bayangnya. Ketika dia berjalan bayang-bayangnya aja, orang mungkin nggak bisa kena tubuhnya. Sudah bayang-bayangnya pun juga nggak apa-apa. Bahkan orang menaruh orang sakit di pinggir jalan supaya ketika Petrus berjalan bayang-bayang mengenai mereka. Dan Alkitab mengatakan semuanya disembuhkan. Wow. Makanya Petrus berkata, tetapi kamu adalah imamat rajani. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang dipilih. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan janji ini bukan cuma kepadaku, kata Petrus seolah-olah. Tapi juga kepadamu. Kalau Tuhan bisa pakai hidupku, Tuhan juga bisa pakai hidupmu saudara. Katakan amin. Dan kalau hari ini Anda bisa mendengar khotbah saya ini dan Anda berkata gimana caranya aku mau merespon akan panggilan Tuhan ini. Aku juga mau dipakai oleh Tuhan. Anda mungkin hari ini seolah-olah ada templakan di hatimu. Yang mungkin Anda adalah orang yang pesimis di dalam kehidupan Anda. Anda berkata kok adalah orang yang kotor. Mungkin apakah Allah bisa memakai hidupku? Bisa saudara. Ya. Dan mungkin Anda bertanya gimana caranya? Ada 3 hal sederhana yang saya ingin bagikan juga. Coba lihat 1 Petrus pasal kedua, ayat pertama, saya bacakan kepada Anda. Dikatakan karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mungkin Anda bertanya gimana caranya saya bisa merespon akan panggilan ini. Yang pertama, sederhana aja, simple. Yaitu apa? Tanggalkan manusia lama kita, saudara. Karena Alkitab dengan jelas katakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dipakai Allah itu mudah, saudara. Tapi yang gak mudah adalah ketika kita dipakai Allah dan terus menjadi berkat, itu yang gak mudah. Jangan sampai Allah memakai kita, tapi ujungnya kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kata pertama, kalau Anda mau merespon firman Tuhan ini, tanggalkan manusia lama kita. Kalau dulu Anda adalah seorang yang mungkin kotor hidupnya, seorang yang mungkin dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kotor mungkin. Mulai dengan kata sederhana ini, tanggalkan manusia lama itu. Dan berkata Tuhan, aku mau ubah hatiku, ambil yang tidak berkenan di hidupku. Karena siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukan penindasan, bukan hal yang lain, tapi dosa, saudara. Dosa seringkali membuat kita berjarak di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ingin dia mendekat kepada kita. Tapi dosa membuat kita berjarak kepada Tuhan. Makanya tidak ada kata lain, tanggalkan manusia yang lama. Kita harus berkata bahwa yang lama sudah berlalu. Yang baru telah datang. Kalau aku hidup hari ini, itu artinya aku hidup untuk Engkau Tuhan. Katakan amin. Nggak boleh ada Samuel yang lama lagi. Kalau Anda lihat Petrus, sudah nggak ada Petrus manusia lamanya lagi. Sekalipun mungkin namanya orang benar bukan berarti dia nggak bisa jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia akan ingat kembali. Aku punya panggilan mulia di hadapan Tuhan. Aku nggak boleh menjadi orang yang sama lagi. Aku harus menjadi ciptaan yang baru. Ya, itu artinya bahwa tanggalkan manusia lama kita. Siapapun Anda, mulai dengan kata sederhana ini, tanggalkan manusia lama ini. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi apa yang kita dapat panggilan Tuhan ini. Yang kedua, adalah miliki hati untuk mau diajar dan diarahkan. Ayat kedua perhatikan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Menarik ya, garis bawah kata bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni
dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Kenapa ayat ini dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang namanya bayi itu beda dengan yang namanya balita. Yang namanya balita beda lagi dengan yang lebih berusia lagi, mungkin usia 7-8 tahun. Ya, kalau Anda punya anak, pasti Anda bisa paham apa yang saya maksud. Kalau bayi, dia cuma menerima saja. Ketika orang tuanya memberi makan, dia responnya cuma menerima. Dia cuma punya satu bahasa, tangisan. Baik, maaf saya katakan buang air kecil. Ketika dia lapar, dia punya satu bahasa, tangisan. Dan ketika dia dapat suapan, kalau dia lapar, dia akan senang sekali, dia akan menerimanya dengan sukacita. Beda ketika Anda punya anak yang usianya sudah balita, bahkan lebih tinggi lagi, kalau balita masih oke lah. Tapi sudah lebih berumur lagi, Anda ajak makan. Generasi sekarang berbeda dengan generasi zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu, ayo kita makan, nggak akan tanya. Paling tanya, makan di mana? Di sana, ore, senang sekali. Zaman sekarang beda. Ayo makan, tanya dulu, makan di mana? Itu, nggak asik. Nggak mau, ya bahkan saya pernah di voting sama anak saya. Ayo kita voting, anak saya 3. Ya, kita berlima, saya, istri, Pastor Lani, dan 3 anak. Di voting, 3 anak sepakat nggak mau makan seperti yang kita rancangkan. Kalah papanya, 3 lawan 2, saudara. Kadang-kadang kita nggak sadari ya, kehidupan kekristenan kita ya seperti anak-anak yang sudah berumur ini. Ketika Tuhan diberi makan, tanya ini apa benar ini untuk aku? Ditanya lagi. Kadang-kadang kebenaran yang kita dapat masih dipertanyakan. Kenapa kita tidak jadi seperti bayi yang bahkan dikatakan yang baru lahir. Wow, kehidupan kekristenan kita harus seperti ini saudara. Seperti bayi yang baru lahir ketika firman ditabur di hidup kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita menerimanya. Ini bukan untuk siapa-siapa. Tapi ini untuk aku. Siapa bilang firman Tuhan dibagi membuat orang tertidur. Itu bukan masalah firman Tuhan buruk atau enggak. Namanya firman Tuhan ini adalah kebenaran. Ya. Kalau ada orang yang bisa dapat banyak dengan orang yang mungkin enggak dapat apa-apa. Itu bukan karena firman Tuhannya yang berbeda, bukan. Responnya yang berbeda. Ada orang yang mendengar firman Tuhan mungkin kelihatan bagi orang banyak biasa. Tapi ketika respon hatinya benar, maka apa yang biasa itu pun, itu menjadi kehidupan dalam kehidupannya, saudara. Hidupnya diubahkan. Wow, menyerap habis. Ketika firman dibagi, ketika lagu pujian dinaikkan, hati mudah ternyuh, mudah untuk terharu. Dan seolah-olah Tuhan, Engkau baik, kenapa Engkau banyak berbicara dalam hidupku. Dan kita bisa berkata, jangan bosan ya Tuhan untuk omongin aku terus. Itu adalah seperti bayi yang baru lahir. Responnya bagus di hadapan Tuhan. Ayo saudara, siapapun Anda, punyalah hati yang mau diajar dan diarahkan oleh Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Nanti kita akan perjamuan kudus, doa Tuhan kasih firman, ya, kasih ayat di hidupku Tuhan. Karena saya percaya satu kata daripadamu itu sanggup mengubahkan hidupku Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, poin terakhir. Gimana caranya kita merespon akan firman Tuhan ini? Di ayat keempat dikatakan begini. Dan datanglah kepadanya nyanyaur besar, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada 2 kata, datang dan, apa dikatakan di ayat 5? Dikatakan dan dipergunakan. Poin ketiga saya, bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan ini adalah serahkan kehidupan kita untuk dipakai olehnya. Ya. Jadi orang Kristen bukan cuma sekedar memanasi bangku gereja. Jadi orang Kristen bukan cuma sekedar melakukan kegiatan ibadah secara liturgi. Tapi menjadi orang Kristen
tahu bahwa aku datang bukan untuk melayani diri sendiri, tapi untuk pekerjaan Bapa, kata Yesus. Sama juga sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita boleh ada hari ini, artinya bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk pekerjaan Bapa. Siapapun Anda, harusnya kita juga berkata, Tuhan, jadikan seperti apa yang Kau mau. Jadikan hidupku ini seperti apa yang Kau ingini. Kalau aku boleh mengenal Engkau Tuhan, harusnya langkah ketiga selain pertobatan adalah berkata, Tuhan, pakai hidupku. Kalau aku boleh hidup hari ini, artinya aku mau hidup untuk pekerjaan-Mu. Apa yang menyenangkan Engkau Tuhan, itu yang harus menjadi hatiku. Apa yang ada di pikiran-Mu, itu juga menjadi pikiranku Tuhan. Supaya dimanapun aku berada, di situ ada Engkau yang menuntun langkahku Tuhan. Harusnya anak Tuhan meresponi ini semua, saudara. Katakan amin. Siapa kita, bukan tentang orang lain katakan. Siapa kita, dari apa yang Tuhan katakan di hidup kita, saudara. Katakan amin. Dan saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Seorang perempuan Samaria. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 4, ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan. Karena perkataan perempuan itu, garis bawah kata perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, saudara. Siapa perempuan itu? Siapa yang dengan berani mengabarkan berita tentang Tuhan, tentang Yesus di kota Samaria di waktu itu? Siapa perempuan ini? Saudara, kalau Anda lihat di dalam Yohanes pasal 4, nanti baca di rumah saja, Yesus dikatakan dia sedang berjalan masuk ke kota Samaria, dan dia mengalami keletihan, dan dia beristirahat sebentar, dan singkat cerita dia berjumpa dengan seorang wanita. Alkitab mengatakan itu jam 12, artinya itu siang hari, di tengah-tengah siang hari, di mana terik panas, yang panas sekali. Aneh saudara, kalau Anda baca ayat di Yohanes pasal 4, aneh. Kenapa anehnya di mana? Kalau Anda lihat orang yang mencari air, gak mungkin dia di siang hari. Dia akan cari air itu biasanya di pagi hari, ya, waktu matahari belum terbit bahkan. Kalau bisa, atau mungkin kalau nggak bisa pagi, mungkin sore hari, supaya panasnya nggak terik sekali. Tapi wanita ini, perempuan ini, mencari air itu jam 12 siang tepat. Kok bisa? Kenapa dia? Ya, nanti saya akan ceritakan. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan ini. Dia ngomong banyak segala macam, ya. Dan terjadilah ketika Yesus berkata, aku minta minum. Dan perempuan itu, masa engkau orang Yahudi minta minum air daripadaku? Akhirnya terlibat sebuah percakapan. Dan sampai akhirnya Tuhan berkata, mana suamimu? Dan dia berkata, aku enggak punya suami Tuhan. Langsung Yesus berkata, tepat perkataanmu itu. Karena engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang, itu bukanlah suamimu. Wow. Tahukah Anda kenapa wanita ini di siang hari mencari air? Karena dia nggak ingin ketemu dengan orang. Karena dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Di kotanya mungkin sudah terkenal ini orang perempuan berdosa. Maaf saya katakan, bahkan yang bersama dengan dia itu bukan suami yang sah. Makanya dia ketika Yesus bertanya, mana suamimu? Dia berkata, aku enggak punya suami. Maaf saya katakan, itu kalau mungkin bahasa Indonesianya adalah dikatakan seperti kumpul kebo. Dalam tafsirannya mengatakan seperti itu. Artinya dia adalah orang berzinah. Makanya dia enggak berani ketemu dengan kebanyakan perempuan yang lagi menimba air di pagi hari, dia enggak berani. Dia sengaja siang hari supaya enggak berjumpa dengan orang. Karena dia tahu hidupnya kotor. Dan akhirnya terjadilah pembicaraan. Yesus berkata, kalau kamu minum air yang ada di sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan apa yang terjadi ini luar biasa, saudara. Kalau Anda baca nanti di rumah, ayatnya saya bacakan aja deh buat Anda. Coba kita buka di Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Di ayat yang
Ayat 23 aja. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lihat ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Ayat 28, lihat. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ini menarik. Ketika terjadi pembicaraan tentang Allah. Dan ketika perempuan ini berkata, aku percaya Mesias akan datang. Dan Yesus berkata, akulah Dia. Lihat, nggak ada satu kata dari seorang perempuan ini yang menyanggah kata-kata Yesus. Tidak ada satu kata-kata yang diucapkan kecuali satu perbuatan, yaitu meletakkan tempayannya dan pergi. Apa yang dimaksud di sini? Ini perempuan respon kepada panggilan Tuhan. Ini perempuan, dia nggak lihat lagi background di masa lalu. Coba kalau dia lihat siapa dia, mungkin dia berkata, gimana caranya? Ngambil air aja tadi dengan sembunyi-sembunyi. Gimana caranya saya bisa dipakai Tuhan? Tapi yang luar biasa dari wanita ini apa? Dia tanggalkan tempayannya. Dan saya percaya dia nggak cuma tanggalkan tempayan. Karena ayat yang kita baca tadi, banyak orang percaya kepada Yesus. Karena perkataan dari perempuan ini, artinya apa? Kok bisa orang percaya dengan perkataan orang ini? Artinya apa? Ada perubahan dalam kehidupan perempuan ini. Dia dari manusia yang lama yang berdosa, yang suaminya banyak itu. Jadi orang yang diubahkan, mungkin dari peristiwa ini, perempuan ini beda banget. Dia putuskan mungkin hubungan dengan orang yang membuat dia berdosa ini juga. Dia putuskan hubungan, dia hidup baru. Makanya banyak orang percaya kepada perempuan ini. Kok bisa orang percaya kalau dia nggak lihat teladan dalam kehidupan orang ini. Dan ini luar biasa, dari orang yang berdosa, dari masa lalu yang buruk. Ketika dia merespon panggilan Tuhan, Allah mengubah perempuan ini menjadi seorang penginjil wanita di perjanjian baru pertama kali. Kalau kita dengar penginjil wanita yang dipakai pertama kali, ini adalah perempuan Samaria yang gak ada namanya ini. Dan kalau Tuhan bisa pakai Petrus, orang yang keras, orang yang kasar, orang yang tidak terpelajar, orang yang gagal, yang pernah menyangkal Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai perempuan Samaria, orang yang berdosa ini, bahkan semua orang mungkin jijik melihat kehidupannya. Kalau Tuhan bisa memakai Petrus dan perempuan Samaria, Tuhan juga bisa pakai hidup kita, saudara. Katakan amin. Kalau orang tanya, siapa kita, siapa kamu? Aku adalah imamat rajani. Siapa kamu? Aku adalah umat kepunyaan Allah. Siapa kamu? Aku adalah bangsa yang terpilih. Siapa kamu? Aku adalah pemberita-pemberita bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita respon kepada Tuhan, maka Tuhan juga bisa mengubahkan kita dan memakai hidup kita lebih lagi. Katakan amin. Mari kita akan naik ke satu pujian ini. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Makasih Bapa di surga. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Bapa bawa kami ke gereja-Mu. Thank you Lord Jesus. Bapa bawa kami ke gereja-Mu. Thank you Lord. Penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan nama-Mu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus. Kami lawan kegelapan dengan kuasa api-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu. Doakan mengatasi langit
setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Thank you Jesus. Bapa, bawa kami gereja-Mu, penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan nama-Mu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus, kami lawan kegelapan dengan kuasa api-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu ya Roh Kudus Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kibaralapa ya ralapa syakaralapa. Uripikan ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa. Sikiripikan ralapa ya ralapa ya ralapa. Saudara dengar kata-kata saya, tahun 2021 ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Tahun 2021 ini adalah menjadi tahun yang baru bagi kita semua. Ketika kita berkata, Tuhan, ini aku, ubahkan aku. Tuhan, ini aku ingin menyerap akan Engkau lebih lagi. Aku mau terbuka buat firman-Mu. Tuhan, ini aku tidak mau hidup untuk diriku lagi. Tapi aku hidup untuk pekerjaan-Mu. Melakukan kehendak Bapa. Saya percaya 2021 ini Anda akan melihat betapa Allah kuasanya akan dinyatakan, akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan kita dipakai dengan dahsyat olehnya. Katakan amin saudara. Siapapun kau yang merespon Tuhan, angkat tanganmu. Sikiri bekara la bayara la bayara. Kore bekara la bayara la bayara. Sikiri bekara la bayara la bayara. Jangan bilang bahwa aku hidup dari masa lalu. Jangan bilang bahwa aku hidup dari perkataan orang. Aku hidup oleh karena Engkau yang mengatakannya Tuhan. Aku hidup oleh karena Allah memilihku menjadi umat kepunyaannya. Imamat Rajani memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Angkat tanganmu jemaat. Korabayarala-bayarala, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas kami Bapa di surga. Oh rabayarala-bayarala, bangkitkan api Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Syarala-bayarala-bayarala-bayarala. Katakan gereja-Mu, gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi lagi. Biar api-Mu Tuhan, biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa.
lagi. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gereja-Mu berdiri menyembah-Mu, doakan pegang kasih lagi. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Katakan hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Katakan hingga nyata Tuhan, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Mari sembaria pakai hidup kami Tuhan, seperti yang Kau mau ya Tuhan, seperti yang Kau mau Tuhan. Jadikan aku seperti yang Kau ya Tuhan, melakukan pekerjaan Bapa. Haleluya Tuhan, Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Syarararararabaso. Haleluya. Kibarararabayaralabasane. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarararararamu. Saya merasakan ada orang yang Kau berkata bahwa Tuhan, aku orang yang kotor. Apakah Engkau bisa memakai hidupku? Dengar kata-kata ini. Yesus mengasihimu saudaraku. Dia mencintaimu dimanapun kau berada hari ini. Saya melihat engkau sedang menangis dengan sangat deras tangisan air matamu. Jangan tahan-tahan. Karena saya tahu hari ini firman Tuhan tidak kebetulan. Allah rindu untuk mengubahkan hidupmu. Dan Allah rindu untuk memakai hidupmu saudara. Ada orang juga yang berkata bahwa Tuhan, aku orang biasa. Aku tidak punya kelebihan apapun. Dengar kata-kata saya, Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang hatinya mau dipersembahkan untuk Tuhan. Dan berkata, Tuhan ini aku pakai hidupku Tuhan. Cukup angkat tanganmu aja dimanapun kau berada. Saya percaya ada sebuah misi yang akan kita bangun saudara. 2030 300 visi sinodal kita. Hari ini regional kita mengambil bagian 100 gereja yang akan kita bangun. Dan saya percaya ini gak bisa dibangun oleh Pastor Samuel atau Pastor Lani saja. Atau bahkan full timer saja. Tapi semua orang bergerak membuka hatinya dan berkata ini aku utuslah aku Tuhan. Semua orang bergerak. Ayo angkat tanganmu dimanapun kau berada. Saya percaya ada api Roh Kudus yang akan menjamah hatimu. Ada api Roh Kudus yang menyucikan hidup kita pertama-tama disucikan. Dikuduskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin Anda berkata Anda orang berdosa, ikuti kata-kata saya, Tuhan aku orang berdosa. Aku mau diubahkan oleh Engkau. Aku mau dimurnikan kembali hatiku. Seperti bayi yang baru lahir. Yang haus akan kebenaran-Mu. Jamah hidupku ya Tuhan. Jamah hidupku. Ubahkan aku Tuhan. Kalau Engkau bisa pakai perempuan Samaria, orang yang berdosa itu. Kalau Engkau bisa pakai seorang Petrus, orang yang keras dan gagal, pernah gagal dalam kehidupannya. Kau juga bisa pakai hidupku. Ini aku, ampuni dosaku. Dan ini hidupku, ku persembahkan kepadamu. Angkat tanganmu saudara, saya percaya Roh Kudus menjamahmu. Korabayaralaba syakaralaba. Sikiribekandaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Oh yes Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kibaralaba yaralaba. Tahun 2021 jadi tahun kemenangan buat kita semua. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kibaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Mari Engkau yang sudah persiapkan dengan roti dan anggur. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Betapa hatiku berterima kasih akan Kau Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Semua orang dikasih Tuhan. Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Tuhan, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memilih kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang terhilang jauh dari rancangan Tuhan. Di hari ini kami mau katakan Tuhan, thank you. Kau telah menemukan kami. Kau tidak cuma memilih, tapi Kau juga mengangkat hidup kami. Dipakai seperti yang Kau mau. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mengangkat roti ini, kami tahu ada satu pribadi yang mengasihi kita. Dia tidak melihat masa lalu kita. Yang dia lihat adalah masa depan kita. Allah punya rancangan yang terbaik buat setiap umatnya. Buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Allah punya rancangan yang baik. Terima kasih Yesus. Roti yang kami angkat roti biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita memecahkan dan kita memakannya. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Maka dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Mari angkat lagi tinggi cawan di tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Thank you Jesus. Sungguh kami bersyukur, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anak domba Allah sendiri, yang menguduskan kami, sehingga kami boleh layak berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ketika kami mengangkat cawan ini, ingatkan kami bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kami adalah ciptaan yang baru. Kalau kami boleh hidup hari ini, hidup bagi Tuhan dan pekerjaannya. Ini aku pakai aku Tuhan.
Terima kasih Yesus. Cawan yang kita angkat berisi anggur biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang menguduskan pelanggaran kita semua. Minuman dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku. Segenap hidupku. Jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan. Oh ya Tuhan. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan buat Allah kita sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya. Dia tak pernah meninggalkan kita saudara. Dan terimalah berkat Allah Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Dialah Roh Dunamos, Roh yang penuh dengan kuasa. Ketika kita takut akan Tuhan, hidup seperti yang diperintahkannya. Apapun yang kita pegang dibuatnya berhasil. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.